Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abizun Alim. Saya dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya ingin mempresentasikan terkait penelitian saya yang berjudul Hubungan antara Emotional Intelligence dan Resilience pasca dihianati oleh pasangan di Kota Bekasi. Di sini ada latar belakang dari penelitian saya. Penelitian saya dilatar belakangi oleh kasus perceraian yang telah menjadi permasalahan yang meresahkan di Kota Bekasi. Pada beberapa tahun belakangan ini, berdasarkan data Humas Pengadilan Agama Kota Bekasi, kasus perceraian mengalami peningkatan sepanjang tahun 2022 hingga awal tahun 2023. Salah satu penyebab utama dari lonjakan ini adalah masalah perselingkuhan. Berdasarkan data arsip dari Pengadilan Agama Kota Bekasi, mayoritas penggugat adalah dari kalangan istri. Selain menjadi sebuah faktor penyebab dari perceraian, perselingkuhan juga berdampak bagi kesehatan mental dan menyebabkan gangguan seperti kecemasan, depresi, penurunan kepercayaan diri, dan penurunan harga diri. Pasca dikhianati oleh pasangan, emotional intelligence pada korban perselingkuhan berperan dalam merasakan, mengekspresikan, memahami, dan mengelola emosi diri yang mengarah kepada perilaku yang adaptif. Seseorang yang mampu untuk beradaptasi dengan stres, mengontrol tingkah laku, dan mengatasi kesulitan dikenal sebagai seseorang yang resilient. Selanjutnya ada kajian pustaka. Pertama kita bahas dulu mengenai emotional intelligence. Pada tahun 1990, Solvay dan Mayer menjelaskan istilah emotional intelligence. Menurut mereka, emotional intelligence adalah kemampuan seseorang untuk mempersepsikan, mengungkapkan, memahami, menggunakan, dan mengelola emosi dalam diri sendiri atau kecerdasan pribadi dan dalam orang lain atau kecerdasan sosial yang mengarah kepada perilaku yang adaptif. Selanjutnya ada model dari emotional intelligence. Menurut literatur, model dari emotional intelligence dapat dikategorikan ke dalam 3 model yang dikenal sebagai yang pertama, ability model, yang kedua, mixed model, dan yang ketiga, trait model. Selanjutnya kita bahas mengenai ability model. Ability model merupakan model yang paling berpengaruh karena menggunakan kemampuan kognitif secara murni dalam memproses emosi. Ability model sendiri terdiri dari 4 set kemampuan pemrosesan emosi yang terdiri dari yang pertama, persepsi penilaian dan ekspresi emosi. Yang kedua, fasilitasi emosional dari pemikiran. Yang ketiga, pemahaman dan analisis emosi. Dan yang keempat, regulasi reflektif dari emosi. Selanjutnya ada mixed model. Mixed model memadukan dua konsep, yaitu kompetensi atau ability dan disposisi umum atau trait. Ada dua mixed model besar yang diusulkan oleh Baron dan juga Goldman. Pada dasarnya, mixed model milik Baron itu lebih bersifat teoritis, sementara mixed model milik Goldman itu lebih bersifat praktis. Dapat dikatakan bahwa mixed model tidak secara murni mengukur emotional intelligence karena lebih berfokus pada fungsi adaptif seperti keterampilan sosial, penanganan, stres, dan motivasi. Yang ketiga ada trait model. Petrides dan Fernham menjelaskan bahwa emotional intelligence berkaitan dengan kemampuan untuk merasakan diri dan kecenderungan untuk berperilaku. Oleh karena itu, dimensi kepribadian digunakan untuk mengukur emotional intelligence yang diminta, mengusulkan ide tentang trait model emotional intelligence, sehingga terdapat 4 faktor trait model, yaitu kesejahteraan atau well-being, pengendalian diri atau self-control, emosionalitas atau emotionality, dan yang terakhir sosialitas atau sociality. Selanjutnya kita membahas mengenai resilience.
Menurut Masten, psikologi resilience mengacu pada kemampuan individu untuk beradaptasi terhadap stres dan mengatasi kesulitan. Resilience terdapat dalam setiap individu dan kemampuan tersebut dapat dikembangkan. Selanjutnya ada faktor yang menentukan resilience. Southwick dan Chorney mengidentifikasi ada 10 faktor resilience dari hasil wawancara mereka dengan subjek yang dianggap sebagai subjek yang memiliki resilience yang tinggi. Faktor ini terdiri dari yang pertama, memiliki pandangan yang optimis dan realistis. Yang kedua, mencari dan menerima dukungan sosial. Dan yang ketiga, memiliki contoh teladan yang kuat. Yang keempat, memiliki praktik keagamaan atau spiritual yang kuat. Yang kelima, penerimaan terhadap hal-hal yang tidak bisa diubah. Yang keenam, peduli terhadap kesehatan fisik. Yang ketujuh, ketajaman mental. Yang kedelapan, memiliki kekuatan emosional. Yang kesembilan, aktif menyelesaikan masalah sambil mencari makna dan peluang. Dan yang terakhir adalah humor. Selanjutnya ada mekanisme resilience. Dalam konteks resilience, mekanisme adalah cara untuk melindungi diri kita dari resiko dalam jangka panjang. Di sini terdapat dua mekanisme resilience, yaitu yang pertama, melihat situasi dengan positif, yang kedua, pengalaman stres. Sekarang kita bahas mekanisme yang pertama. Kalis, Muller, dan Tusher mengemukakan bahwa dengan melihat situasi dengan secara positif, menilai ulang situasi jika diperlukan, dan menghindari stimulus negatif, seseorang mampu mengurangi dampak stres. Oleh karena itu, cara berpikir yang positif dapat membantu menangani pengaruh stres terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan jangka panjang. Mekanisme resilience yang kedua. Selain itu, pengalaman stres atau kesulitan yang telah dialami sebelumnya juga dapat berfungsi sebagai mekanisme resilience. Ketika seseorang menghadapi situasi yang menantang, tapi tidak menghancurkan, hal itu dapat menjadi kesempatan untuk belajar keterampilan baru atau menemukan atribut yang membantu mereka mengatasi risiko di masa depan. Hal ini seperti imunisasi atau memperkuat, yang berarti seseorang bisa mengandalkan pengalaman masa lalu mereka saat menghadapi stres di masa mendatang. Selanjutnya ada metode penelitian. Desain penelitian yang saya gunakan yaitu menggunakan metode kuantitatif. Data dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner secara online melalui Google Form dan terkumpul sebanyak 114 responden yang menjadi korban perselingkuhan dan berdomisili di Kota Bekasi. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah menggunakan non-probability sampling dan menggunakan teknik purposive sampling. Selanjutnya ada hasil penelitian. Hasil analisa yang diperoleh menunjukkan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara emotional intelligence dengan resilience. Dengan nilai korelasi sebesar 0,253 dan tingkat signifikansinya 0,07. Artinya, semakin tinggi emotional intelligence, maka semakin tinggi pula resilience pada korban perselingkuhan. Hal ini berlaku juga sebaliknya, semakin rendah emotional intelligence, maka semakin rendah juga resilience pada korban perselingkuhan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.